你买的自然能和这什么魔卡。本座乃是真正的，你们以为呢？不足，永夜魔主。自魔前辈，住手！正好，此次是帮主前辈。绝不会有背叛的东西。星辰，你知道便好。属下，什么？我念在你刚。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-567. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 566. Kemarin para keturunan klan iblis telah menyadari kalau Qingchen bukanlah lawan yang dapat mereka kalahkan dengan mudah. Maka karena itulah mereka pun membangun sebuah teknik pemanggil agar bisa membangunkan sosok iblis yang telah tertidur cukup lama. Sebenarnya Qingchen mencoba untuk menghentikan tindakan mereka itu. Namun sayang sekali hal ini tidaklah sempat, yang mengakibatkan ledakan kekuatan pun tercipta. Saat itu jugalah muncullah sosok yang dikenal sebagai Tuan Mokara. Dia begitu kesal karena ada yang telah berani membangunkan tidurnya. Qingchen sadar betul kalau iblis ini memiliki kekuatan yang tak biasa. Bahkan mungkin saja dia itu berada di atas ranah Martial Emperor. Tuan Mokara langsung saja melancarkan serangan kepada para manusia di sana, karena mereka itu telah berani mengganggu keturunan klan iblisnya. Qingchen terus mencari cara agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tuan Mokara turun untuk memberikan tekanan kekuatan kepada mereka. Ini sangatlah berat untuk dapat mereka tahan. Masih belum berhenti, Tuan Mokara terus memperluas jangkauannya hingga sampai ke tempat Qingchen berada. Orang-orang yang tidak dapat menahannya langsung saja terpental. Sang Uji mencoba menenangkan Tuan Mokara. Selain itu, merekalah yang telah membantunya menggunakan formasi kebangkitan. Jadi Sang Uji berharap Tuan Mokara bisa menghentikan tindakannya itu. Tapi Tuan Mokara sama sekali tidak ingin mendengarkan apa yang dia katakan dan terus mengeluarkan kekuatannya. Qingchen benar-benar tidak menduga akan bertemu dengan sosok ini di sini. Qingchen pun meminta para gadisnya untuk berhati-hati. Perlahan namun pasti, Qingchen mencoba untuk pergi menghampirinya karena dia itu akan melakukan penyerangan. Tapi sebelum semua itu terjadi, Kulodao menghentikan tindakannya karena dialah yang akan berbicara langsung dengan Tuan Mokara. Merasakan sesuatu yang ada pada diri Kulodao, Mokara pun menghentikan tindakannya. Ia juga mulai berbicara dengan bahasa ras iblis kepadanya, yang mana hal itu seketika saja membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan Qingchen. Karena dia baru ingat kalau Kulodao merupakan pemimpin dari pasukan Raja Iblis. Jadi tidaklah heran mengapa Kulodao bisa mengajak Mokara berbicara. 自然能和这什么魔卡。 Sedangkan Sang Uji bersama yang lainnya tidak tahu mengenai apa yang telah terjadi. Jadi dia pun mencoba memohon agar Mokara tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kulodao. Karena bagaimanapun para manusia ini sengaja datang kemari untuk dapat menghancurkan rencana kebangkitan ras iblis mereka. Lebih baik tuannya itu segera menghabisi Kulodao. Akan tetapi ucapannya dihentikan oleh Kulodao karena bagaimanapun mereka itu telah bekerjasama dengan umat manusia. Apakah mereka itu yang melakukan penipuan kepada Mokara?
Sepertinya orang-orang ini telah menganggap Tuan Mokara sebagai seorang idiot, hingga bisa mereka bodoh-bodohi. Sang Uji tentu tidaklah membenarkan hal itu. Dia berusaha untuk menjelaskan kepada Tuan Mokara kalau itu bukanlah tujuan mereka. Terlebih lagi, dirinya adalah keturunan dari ras iblis, jadi tidaklah mungkin mereka melakukan pengkhianatan kepada leluhur mereka. Perkataannya sekali lagi ditertawakan oleh Kuledao. Pasalnya dia adalah keturunan asli dari ras iblis. Sangatlah berbeda jauh jika dibandingkan dengan mereka yang hanyalah keturunan dari klan saja. Apa yang Kuledao katakan tidaklah dapat dipercayai oleh Sang Uji. Maka karena itulah dia pun memperlihatkan kekuatan murni dari klan iblisnya. Tekanan ini seketika saja membuat para gadis Kincen begitu terkejut, begitu pula dengan yang lainnya. Kuledao terus mentertawakan mereka karena pasti tidaklah pernah mengira kalau dirinya merupakan klan iblis murni dan juga merupakan sosok dari Raja Iblis Malam Abadi. 本座乃是真正的，你们以为呢？不足，永夜魔。 Melihat wujud sebenarnya dari Kuledao, Sang Uji kembali mencoba menjelaskan kalau mereka tidaklah ada niatan untuk menipu Tuan Mokara. Dia juga yakin kalau Kuledao merupakan bawahan dari Kincen. Karena bagaimanapun orang-orang ini sudah berusaha untuk menghentikan tindakan Master Mingqian. Kuledao tahu kalau mereka tidaklah mengetahui banyak hal tentang makam ini. Padahal semua itu merupakan ciptaan langsung dari Tuan Mokara. Meskipun mereka adalah keturunan dari klan iblis, tapi mereka itu telah melakukan pengkhianatan. Selain itu, Kuledao juga memberitahu kalau yang membuka formasi kebangkitan bukanlah kelompok Sang Uji, melainkan kelompok Kincen. Ia pun mempersilahkan Kincen untuk maju agar bisa menunjukkan kalau dia memiliki kemampuan untuk menggunakan formasi kebangkitan. Kincen paham dengan rencana Kuledao, jadi dia langsung saja membuat begitu banyak susunan formasi dengan sekali percobaan saja. Melihat semua ini tentu mengejutkan Mokara. Ia sepertinya mulai tertarik kepada Kincen. Terlebih lagi, dia dengan begitu mudah menciptakan formasi kebangkitan dan membantu mereka memulihkan diri. Kuledao memberitahu kalau meskipun Kincen adalah umat manusia, tapi dia sangatlah peduli dengan kebangkitan dari ras iblis. Bahkan formasi ini dia ciptakan sendiri. Sedangkan para keturunan iblis ini hanya ingin memanfaatkan kebangkitannya saja. Mengetahui semua itu tentu membuat Tuan Mokara kesal. Sang Uji masihlah belum menyerah, karena bagaimanapun formasi ini jelas-jelas diciptakan oleh mereka. Sepertinya inilah yang ditunggu-tunggu oleh Kuledao. Ia pun mempersilahkan mereka untuk membentuk kembali formasi sihir kebangkitan. Dengan begitu, Tuan Mokara pasti bisa percaya kepada mereka. Sayang sekali semua itu sudah tidak dapat mereka lakukan lagi. Alhasil, Tuan Mokara yang merasa ditipu oleh keturunannya sendiri mulai melakukan penyerangan kepada mereka. Apa yang dia lakukannya itu tidaklah dapat dihentikan oleh Sang Uji dan yang lainnya. Mokara tidak hanya menahan tubuh mereka saja, namun melakukan penyerapan terhadap jiwa yang mereka miliki. Karena begitulah kekuatannya yang telah lama hilang bisa dapat pulih dengan mudah. Alhasil hanya tinggal dua tetua saja yang tentu tidak akan dapat berbuat apapun. Kuledao meminta izin untuk mengalahkan dua pria ini. Kuledao dengan sangat mudah menghabisi kedua pria ini yang tidaklah dapat berbuat apapun lagi. Kuledao pun segera menyerap kekuatan darah yang mereka miliki, dan seketika saja membuat para gadis Kincen agak panik. Karena selain Kuledao, Tuan Mokara juga melakukan penyerapan. Sudah cukup lama bagi dirinya untuk tidak memakan daging dan darah. Jadi tujuan Tuan Mokara adalah memakan kelompok Kincen. Serangan langsung saja dia lakukan. Melihat hal itu tentu tidak akan dibiarkan oleh Kuledao. Dia pun mencoba menahan Mokara, tapi serangan yang dia lakukan terlalu kuat sampai-sampai mementalkan Kuledao. Mokara menjadi begitu kesal. Pasalnya Kuledao telah berani melindungi ras manusia. Kuledao mencoba mengajaknya berbicara sambil menjelaskan
kalau para manusia ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan iblisnya. Mereka jugalah yang membangkitkan Mokara, jadi tidaklah layak jika dihabisi. Meskipun begitu, Mokara tidaklah peduli dan apa yang telah Kulodau katakan. Ledakan kekuatan yang dia ciptakan kembali menahan pergerakan para gadis. Qingchen hendak bertindak namun dilarang oleh Kulodau, karena dialah yang akan mencoba menghentikan semua ini. 前辈，住手！ 正好，此次释放出前辈，陈少，这里交给我。 Qingchen akan percaya kepadanya, di mana Kulodau menghormati Mokara sebagai seniornya. Karena dia itu telah memberikan dampak yang besar bagi perkembangan ras iblisnya. Hanya saja Kulodau tidak akan pernah mengizinkan Mokara untuk menyentuh rekan-rekannya. Perkataannya pun semakin membuat Mokara marah karena Kulodau sudah begitu berani kepadanya. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka, di mana dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas kalau kedua ras iblis ini agak imbang, setidaknya untuk saat itu, karena perlahan-lahan mulai terlihat perbedaan kekuatan di antara mereka. Don Mokara memiliki dampak serangan yang jauh lebih kuat, bahkan pergerakannya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan Kulodau. Alhasil kini Kulodau pun harus menerima serangan secara terus-menerus. Juruyu menanyakan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Qingchen menenangkannya karena bagaimanapun Kulodau atau Yongye adalah iblis yang dapat mengumpulkan gema serangan lawan sebagai kekuatannya. Jadi untuk saat ini mereka tidaklah perlu mengkhawatirkan kondisinya. Meskipun begitu, Juruyu mengajak Qingchen dan yang lainnya untuk melakukan penyerangan kepada Mokara, karena bagaimanapun Sang Uji berusaha untuk menjadikan mereka sebagai makanan Mokara. Qingchen kembali menghentikan Juruyu. Pasalnya, Yongye memiliki sebuah rencana. Lebih baik mereka melihat apa yang akan dia lakukan. Nah, serangan fatal telah Mokara berikan kepada Yongye. Hal itu pun seketika saja membuat dia terluka cukup parah. Para gadis menjadi panik karena bisa saja Yongye meninggoy. Namun semua itu masihlah belum cukup untuk mengalahkan Yongye. Dia pun kembali bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Mokara terkejut, karena tidak hanya kekuatan Yongye saja yang meningkat, namun ukurannya juga telah berubah. Ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Yongye dengan kekuatan barunya pun telah menyadarkan Mokara kalau dia itu memiliki napas seorang penguasa iblis. Yongye membenarkan hal itu karena bagaimanapun dia adalah seorang pewaris penguasa iblis. Dia menjelaskan kalau Raja Iblis telah memberikan misi kepadanya untuk membangkitkan klan iblis. Namun karena Mokara sudah begitu berani melakukan penyerangan kepadanya dan membuat misinya terganggu, maka Mokara itu sama saja telah menentang kehendak dari Raja Iblis. Mendengar apa yang dia katakan seketika saja membuat Mokara ketakutan. Dia bahkan segera tunduk dan berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi. Terlebih lagi, Mokara baru saja mengalami kebangkitan. Tapi jika hal ini sampai terjadi lagi, maka Yongye tidak akan mengampuninya. Dengan rasa takut yang begitu tinggi, Mokara setuju dengan perkataannya. Di sini, Yongye pun membawa Mokara ke hadapan Qingchen sambil memperkenalkannya. Begitu pula dengan para gadis di belakang yang adalah milik Qingchen. Meskipun mereka adalah manusia, namun orang-orang ini telah bergabung dengan dirinya untuk membangkitkan klan iblis. Hanya saja status yang mereka miliki berada jauh lebih tinggi dibandingkan Mokara. Maka karena itulah dia harus melayani Qingchen dan yang lainnya. Hal ini tentu tidaklah dapat diterima oleh Mokara. Berhubung dia itu masihlah belum mengakui kekuatan yang Qingchen miliki, maka saat jugalah Qingchen mengeluarkan parasit iblis yang ada di tubuhnya. Melihat hal itu seketika saja membuat jiwa Mokara masuk ke dalam kesadaran benih parasit emas. Dia sama sekali tidak menduga akan bertemu parasit tersebut di tubuh manusia. Ini tidak hanya dimiliki oleh Qingchen saja, namun juga dimiliki oleh Qiansu, yang adalah benih parasit perak. Hal itu benar-benar tidaklah diduga oleh Mokara.
Dengan begini, Yongye pun berharap Mokara bisa percaya kalau mereka merupakan orang-orang yang dipilih oleh klan iblis mereka dan tidaklah boleh berbuat apapun kepada mereka. Qingchen meminta Mokara untuk bersabar karena dia itu masihlah memiliki banyak kesempatan untuk dapat memulihkan kekuatannya. 将来地位定会，可不是你能推。现在相信本， 只需恢复实力。 Qingchen pun mengajak mereka untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Qingchen sepertinya telah masuk ke dalam alam bawah sadar Mokara untuk dapat meletakkan segel jiwa kepadanya. Qingchen tidak menduga dengan betapa luasnya kesadaran dari makhluk tersebut. Walaupun gitu, dirinya akan tetap melakukan hal ini. Sedangkan di sisi luar, Mokara terlihat tidak dapat bergerak dulu. Hingga sesaat kemudian dia telah kembali mendapatkan kesadarannya. Sedangkan Qingchen masihlah belum sadarkan diri. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.